Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mamat VJ TV dan selamat datang di ruang tamu Mamat VJ. Oke teman-teman semua, di hari ini saya kedatangan tamu seorang perempuan yang sangat menginspirasi dan dia cukup hebat kalau menurutku ya. Dan sangat bekerja keras, gengsinya nggak ada. Dan yang jelas kali ini tamu saya adalah merupakan salah satu sahabat saya dan kita sudah berteman sangat lama sekali dan hari ini beliau datang ke rumah saya bertamu di ruang tamu Mamat VJ dan siapakah dia? Jing Elin Valerie. Halo Elin. Halo Mat. Dan teman-teman semua kita sudah lama nggak pernah ketemu Elin ya. Oh, Terakhir ketemu acaranya radio ya. yes, Acara radio pas ulang waktu itu tahun ada radio. HUT radio yang ke berapa itu? Pokoknya bulan Mei deh, bulan Mei Iya, kemarin iya. ya. Bulan Mei kemarin kita nge-MC. Jadi di acara itu kita diduetin, mantan-mantan penyiar diduetin untuk memandu acara HUT Radio Iya, betul di Gedung Serbaguna ya, Mak. di Gedung Serbaguna. Dan teman-teman semua, kita sudah berteman sejak tahun 2007. Aku kenal Elin Valerie waktu itu dia pada saat ikutan di audisi di ajang pemilihan Duta Wisata Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu tuh Elin menang ya, Iya, masuk sebagai duta wisata favorit ya. Duta Wisata Favorit tahun 2007. Dan setelah itu baru Elin mencoba berkarir di dunia broadcasting. Kita sama-sama bekerja sebagai penyiar radio di salah satu radio terbaik di Kabupaten Mandailing Natal, Radio Star FM. Dan teman-teman semua, Elin Valerie itu nama tenarnya Elin Valerie. Elin Valentino Rossi. Karena setahu saya Elin itu adalah salah satu fans beratnya Valentino Rossi. Jadi makanya nama tenarnya dikasih nama dari sang idola Valentino Rossi. Maka dari itu namanya Elin Valerie. Dia itu lebih dikenal dengan nama Elin Valerie daripada nama aslinya dia. Nama aslinya nggak jauh beda dengan nama tenarnya. Nggak apa-apa ya, kasih tahu Iya, ya. nggak apa-apa. Eli Hayati Nasution. Iya, SPD ya. yes. Lengkap ya, Mat? Elin, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi, Mat, ini ceritanya kita mau ngobrol-ngobrol di Iya, rumah ngobrol-ngobrol. Udah Mamat nyantai ya. aja deh, Elin gak usah kayak gimana gitu. Rempong aneh. Jadi kayaknya Elin tegang deh dari tadi. Enggak tegang Eh, sih, cuman karena belum biasa loh. nggak Ya apa-apa, kan? nggak apa-apa. Kaget aja diundang, tapi terima kasih banget, Oke. Mamat. Dan aku juga ucapin terima kasih banyak untuk Elin Valerie telah meluangkan waktu datang kemari ke ruang tamunya Mamat VJ. Dan kesibukan sekarang ngajar ya Yep, betul. di Mengajar di salah satu desa di Mandailing Natal ya, tepatnya di Desa Ekbanir atau De- mungkin lebih kenal Siladang nih. Desa Ibanir, Iya, Siladang. SD negeri itu ya. SD negeri, satu-satunya SD di situ. Wow. Elin udah Dengan lama kerja di situ. hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya, Jadi PNS ASN udah berapa lama? Sejak tahun berapa tuh? sejak penempatan 2019. Penempatan langsung di sekolah di Iya, situ. penempatan 2019, pelamaran 2018. Dan jadi kami ditempatkan tahun 2019. Oh Sampai gitu. sekarang. Kan udah kurang lebih 3 tahun ya. Ya, 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 ya. Dan teman-teman semua, Elin ini dulunya dia itu orangnya gimana ya? Kalau yang setahu saya ya, kalau dia menurutnya temannya itu baik, ya akui baik. Kalau memang temannya itu nggak baik, ya dia langsung ngomong. Dan dia itu lebih enak bertemannya karena apa adanya, nggak munafik, dan juga pertemanan itu tidak fake. Iya. Itu enaknya temenan sama Elin. Itu pengakuan Mamat ya, menurut Mamat. Terima kasih Mamat. Enggak bener loh. Enggak, aku nggak ngapain, hey. Jadi menurut kamu itu aku peres gitu. Jadi aku ngomong depannya baik-baik. Enggak, memang beneran gitu. Dan teman-teman semua aku undang Elin itu, seperti aku bilang tadi, dia itu merupakan salah satu sosok perempuan yang menurutku sangat menginspirasi. Kenapa? Aku banyak tahu tentang perjalanan hidupnya Elin Valerie. Mulai dari dia setelah lulus sekolah, gimana dia berjuang, perjuangkan hidupnya,
hingga juga membantu keluarga, dan hingga seperti sekarang, dan kini Elin Valerie telah menjadi seorang abdi negara dan dipersunting seorang pengusaha. Pengusaha hebat sih menurutku untuk di Kabupaten Mandailing Natal, TOP deh. Mamat lebay deh. Enggak bener deh, Lin. Sumpah deh. Kamu kok gitu sih? Maksudnya mau terbang gimana gitu, cerita Mamat kayak gimana gitu. Sumpah gue lupa nama laki lu, siapa namanya? Bang Mail. Bang Mail, oh iya Bang Mail. Bang Mail. Bang Mail itu salah satu pengusaha kuliner di Kabupaten Mandailing Natal. Berbagi cerita dong El sama teman-teman semua penontonnya Muhammad PJ TV. Perjuangan Elin dari mulai lulus sekolah SMA, karena Elin juga dulu pernah merantau ke Jakarta ya. Iya, betul sekali Mamat. Jadi aku mau cerita nih ceritanya. Boleh dong, karena nggak mungkin aku lebih banyak tahu kan dari kamu kan, walaupun sebenarnya aku udah banyak tahu. Jadi Iya. siapa tahu bisa menginspirasi teman-temannya lain. Mungkin saat ini sedang berusaha untuk menjadi orang hebat, sedang berusaha untuk survive dalam menjalani kehidupan. Mungkin Elin Valerie bisa memberikan stimulan untuk menaikkan semangat hidupnya gitu kira-kira. Oke, Mat. Mat, ini panggilan untuk apa? Teman-teman, Teman-teman. teman-teman Mamat PJTV gitu. Oke. Sambil minum ya Elin ya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi buat Mamat VJ. Di sini katanya Elin Valerie mau berbagi cerita buat Ya. teman-teman Mamat VJ. Sebenarnya saya juga nggak nyangka ya Mamat mau mengundang saya, sosok inspirasi dari mana gitu. Cuman memang kalau misalnya lihat dari perjalanan saya sejak awal dari dulu sekali sampai sekarang itu memang membutuhkan perjuangan yang menurut saya juga rasa nanu-nanu lah. Saking beragamnya lah Iya. jalan lika-liku kehidupan Yes. ini. Jadi awal dari mana nih Mat kita mulai ya? Yang jelas kan pada saat di SMA kan masih dibutuhi orang tua tuh. Oke. Kebutuhan masih dikasih, jajan masih dikasih, apa-apa semua dibutuhin. Iya. Pasti kalau setelah lulus SMA kan masih dibutuhin juga. Enggak. Semenjak Elin sendiri berjuang gimana caranya untuk memenuhi semua kebutuhan Oke. hidup dan juga sempat-sempatnya untuk menopang kehidupan keluarga juga. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua. Cerita saya, kami dari keluarga yang sederhana ya, atau mungkin masih jauh lah di bawah sederhana masa itu. Kami 8 bersaudara ya. Jadi Banyak ya Elin ya? iya, 8 kami ya? 4 laki-laki, 4 perempuan. Oh iya, yang aku nggak kenal yang di Jakarta ya, nggak Ya, pernah yang paling ketemu. besar, Yang di Jakarta, terus yang paling kalau kecil, cowok yang di sini, yang besar di sini sering ketemu. iya. Pokoknya 4 laki-laki, 4 perempuan. Kami 4 pasang. Oh iya iya. Aku anak ketiga. Mhm. Jadi kalau misalnya untuk tadi udah sempat cerita sama sebelum mulai acara ya. Sebenarnya eh, untuk mencari kalau sekarang istilah cuan ya, Ya iya, aku cuan. itu udah mulai dari waktu sekolah. Jadi bukan setelah sekolah baru mau cari Oh dari sekolah duit. juga udah ini? Udah. Jadi Baru tahu loh teman. Oke, mm-mm. lanjut. Jadi misalnya ngumpulin duit itu ya. Ngumpulin duit itu bisa dengan yang diajak tetangga. Kan misalnya dia kerjanya menjahit. Karena dia tahu kami anaknya banyak di rumah, pastinya orang pasti kekurangan duit nih. Iya Dia pasti memilih salah satu anak yang bisa diajak ya kan. Iya. Saya yang diajak untuk bantu-bantu dia. Sedikit demi sedikit ini duit dikumpulkan. Apa kerjaan yang disuruh orang dikerjakan, dapat duit kumpulkan. Akhirnya terkumpul duit. Tamat SMA dulu udah diceritakan sempat pengen kuliah. Sempat pengen kuliah itu udah diutarakan niatnya sama orang tua, cuman karena memang ekonomi keluarga tidak mendukung, saya pun nggak ngeyel harus kuliah waktu itu kan berbesar hati, cuman diam-diam ikut juga, ya kan? Diam-diam ikut juga mendaftarkan diri ke universitas di Bengkulu, ya kan? Cuman karena memang nggak Oh, rezeki. itu berarti lewat jalur ini ya, waktu zaman sekolah ada tuh jalur PMDK ya? Iya. PMDK. Oke. Jadi kami bertiga yang mendaftar ke salah satu universitas di Bengkulu, satu yang lolos dan 2 ini nggak lolos, termasuk saya dan kawan saya. Jadi yang membuat saya ingin pergi merantau karena saya pikir di sini juga saya nggak bisa berkembang, tapi udah sempat kerja-kerja sama orang ya kan,
misalnya, jualan sama orang, Oh, entah bantu-bantu orang disuruh jualan, oke. jadi dapat duit, cuman karena udah dari dulu pengen, kuliah, nggak jadi kan ada rasa gimana gitu, kesal bercampur marah tapi nggak ada kemampuan. Oke. Akhirnya memutuskan untuk merantau. Jadi Itu Eileen lulus SMA tahun 2003, 2003 ya? 2003 lulus. 2003 Itu langsung merantau atau gimana tuh ceritanya waktu masih itu? itulah yang jangka sebelum berangkat ke Jakarta kan masih sempat kerja-kerja sama orang hampir setahun lah. Oh, berarti nganggur setahun kerja-kerja bukan nganggur ya, Ah, tapi kerja ya? Belum itu kuliah. ngumpul-ngumpulkan duit, Mhm. terkumpul duit buat ongkos lah ya, buat ke Untuk Jakarta. berangkat merantau ke Jakarta. Nah, Tuh, teman-teman perempuan loh. ya itu Perempuan. jadi Oke. karena kita nanti mengharapkan duit dari orang tua nggak bakalan ada ya kan. Misalnya Iya. ayah minta duit, aku mau ke Jakarta, itu mungkin hal yang mustahil pada Karena masa itu. udah tahu kondisi ekonomi orang tua juga sangat tidak memungkinkan ya, Eileen Iya. ya. Ya. Jadi karena saya udah bertekad mau berangkat, ada duit, saudara ada yang pulang kampung, nah ngikut ke Jakarta. Nah, Berangkatlah sama saudara yang tinggal di Jakarta yang merantau pas pulang kampung ikut dengan mereka ke iya, Jakarta. betul itulah. Oke. Oke, nyampe di Jakarta, singkat cerita, karena kita nggak ada pengalaman sama sekali di Mhm. Jakarta kan, jadi cari-cari kerja juga belum dibolehkan Mhm. karena kita dari kampung, Mhm. takut nanti kenapa-napa, diculik orang lah, entah Oke. diapain orang lah, gitu kan. Jadi Mhm. belum dikasih izin untuk keluar-keluar. Tapi terakhirnya, alhamdulillah ada yang nawarkan kerja. Salah satu perusahaan, kalau menurut saya itu perusahaan besar di Depok ya. Oke. Dan kita nggak usah sebut nama perusahaannya. Oke, iya. Jadi Mhm. saya kerja Bayar di dulu situ, baru kita sebut ya. Oke, lanjut. saya kerja di situ hampir 2 tahun ya, Mat. 2 tahun. Dari kontrak pertama 11 bulan, karena kan sistem kontrak loh, teman-teman ya kan. Sampai Oke. sekarang juga Oh, masih kayak gitu sih, 2 tahun ya? Sempat 2 tahun kerja di situ? 2 tahun. Jadi, Jadi langsung pas nyampe di Jakarta langsung kerja, belum, masih nganggur. Kan kita nggak dibolehkan keluar sama si ya anu, nggak sama boleh kan tante, keluar. Selama berapa lama tuh? ada kurang lebih entah 7 bulan, 8 bulan lah itu Pasti masih boring ya? Karena setahuku Eileen itu orangnya nggak bisa diam. iya, nggak bisa, sempat udah kalau mau pulang nggak. Tekad bulat Kalau mau pulang kampung nggak ke mungkin dong. Jakarta. Saya pulang, tiba-tiba pulang aja, ngapain di Jakarta, nggak ada, tidur aja di rumah, aneh ya kan? Iya, 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 iya. Belum Sedangkan berhasil, niatnya ke Jakarta itu buat kerja, cari duit, iya, buat bantu orang tua dan juga yes, biayain kebutuhan hidup. Oke. ya itu niatnya coba. Jadi Mhm. untuk pulang nggak ada niat, cuman mau kerja 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 apa kerja, itulah ada yang Mhm. menawarkan kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang elektronik ya, Mmm. pada masa itu membuat Mhm. kamera ya. Jadi, eee, kerja di situ hampir 2 tahun, Mas. Tapi 2 Mmm. kali kontrak ya, 2 kali kontrak. Berarti 1 tahun 1 kontrak Mhm. gitu? Kontrak pertama 11 bulan, Mhm. baru habis kontrak langsung kontrak kedua 12 bulan, setahun. Oke. Jadi 2 tahun kurang 1 bulan aja mungkin ya, 2 tahun kurang 1 hampir bulan. 3 bulan ya kan. Jadi saya kerja di sana karena lumayan gajinya, Mhm. kemudian, kerjanya enak, Mhm. pokoknya cocok lah ya kan, duit sama Pekerjaan. pekerjaan. Karena kalau kita bekerja itu kalau memang sebuah pekerjaan yang kita sukai, kita cintai pasti nggak akan ada jenuh dan tidak akan Iya, capek sih. betul. Mhm. Kontrak ketiga gagal karena farmasi tes kesehatannya tes mata. Tes mata ternyata Oh iya, ketahuan mata oh saya iya udah Eileen, rabun. minus ya matanya ya? Di situ minusnya, ketahuan di situ minusnya. Ternyata Makanya mata saya pas udah kontrak ke tahun ketiga ah, nggak bisa lagi? gagal. Jadi sempat ditanya sama leader yang memimpin kami waktu itu kan, "Kenapa si Eli Mhm. nggak masuk?" Katanya, "Matanya udah minus, Bu," katanya. Terus, "Ya suruh si Eli pakai kacamata." Cuman masa itu mungkin, apa namanya, rasa mau kerja ini udah down kian kan, karena udah Iya. dibilang gagal, mau pakai kacamata, kita nggak pernah pakai kacamata kan. Mhm, Ah, mhm. kayaknya udah nggak di situ lagi rezekinya. Udah stop kerja di situ, udah barulah, eee, mencari kerja yang lain. Kerja baru merasakan melamar kerja itu seperti apa. Susahnya melamar kerja di Heeh, Jakarta ya? nyusun Oke. lamaran, menulis lamaran. Mhm. Kalau menulis Eileen lamaran kan sempat nggak waktu itu pergi-pergi ke kantor-kantor nawar-nawarin apa gitu, nanya-nanyain, "Ada kerjaan nggak Bu? Ini lamaran saya," gitu? sejak keluar dari perusahaan yang lama, itulah kerja saya, bikin lamaran malam, besoknya berangkat. Oh gitu, cari di koran Cari-cari biasa oh dulu ya? iya, Di surat kabar liatin bener gitu, bener bener, ada Mat. lamaran kerja di sini di sini di sini di sini gitu? Jadi Oke, lanjut. waktu kerja di perusahaan yang Seru pertama, nih. Oke.
kan nggak ngerasakan, Mat, Mhm. nggak ngerasakan capeknya, cuman Akhirnya, eee, akhirnya dapat juga kerjaan? heeh, singkat cerita, ada salah satu PT yang memanggil di waktu itu kalau nggak salah di Gedung Antam ya, aku masukkan Oh lamaran, ya lamaran ya, di Gedung cuman Antam, oke. itu tempat masukkan lamaran, cuman tergantung PT mana yang manggil Iya, kita. itu kan kayak mereka grup ya? Iya, Mhm. terus, saya dipanggil sama kawan juga perempuan, Mhm. tetangga, kami sama-sama berangkat. Terus pas sampai di situ, sepertinya orang yang mau, menyeleksi ini nggak yakin saya mau kerja ya kan, "Nggak tahu Oke. mau kerja apa," katanya. Karena Elin itu orangnya tinggi loh guys. Teman-teman, Elin itu tinggi, kalau dari postur tubuh dia makanya kan lolos di Duta Wisata. Karena dia secara postur tubuhnya bagus, Iya, ya jadi, wajar dong ditanyain mau kerja. heeh, Terus? Mbaknya tahu ini mau kerja jadi apa? Kenapa rupanya, Bu, ini kerja mau jadi cleaning service, sebagian nanti ditaruh di OB atau OG katanya. Dalam hati saya, bodo amat mau cleaning service, mau OB, mau OG, mau apa, pokoknya aku cari duitnya halal. Iya iya Bukan iya kayak iya. kerja yang tadi itu Tuh, kan. good, mantap. Terus, "Iya, Bu, lanjut mau ikut kerjanya?" "Iya, Bu." Akhirnya lolos loh, Mat. Ternyata mau jadi ya teman-teman kalau misalnya ada prasangka melihat seorang cleaning service atau OB atau OG itu sesuatu yang, Pekerjaan yang hina gitu? hina atau menjijikkan, kalau menurut aku itu pekerjaan yang sangat mulia loh. Karena aku udah merasakan sendiri, sebenarnya mereka itu kalau misalnya perusahaannya memang bagus, itu di-training loh, Mat. Nggak sembarang ya? Nggak sembarangan. Mhm mhm. Kita itu sebagian ada mengenai peralatan yang sama sekali kita Iya, kan kenalnya sapu sama pel kita doang. mhm. Kalau udah di situ udah agak canggih sebagian Mhm kan, mhm. ya tetap harus dikenalkan, terus harus bisa menyapa orang dengan ramah. Jadi, Oke. menurut saya itu pekerjaan yang luar biasa. Tapi, nggak lama saya kerja di situ juga. Karena dari saya kerja di perusahaan yang pertama dengan perusahaan yang kedua itu udah jauh beda pendapatannya kan. Iya iya iya. Karena saya bukan domisili asli orang Jakarta, jadi untuk membantu orang tua yang tadi diniatkan kayaknya nggak tercapai. Untuk pada saat jadi OG itu ya? Iya, jadi Oke. nggak bisa Maka dari itu balik ke penyambungan, ke balik Mandeling Natal. iya. Jadi Jadi Elin balik itu 2000 berapa? 2007 berarti ya? 2007 akhir, 2007 akhir. 2007 Berarti akhir. pas Elin balik itu pada saat rekrutmen apa bukan rekrutmen, audisi Duta Wisata langsung ikutan audisi? Iya, kan aku pulang dari Jakarta itu ada audisi. Begitu. Mhm. Belum sampai sebulan sampai di Panjabungan. Pokoknya ada kabar ada audisi. Dari Mhm. adik kan, seada ikut waktu itu Oh ya, Elin Valery itu, pada saat audisi Duta Wisata bareng sama adiknya dia, iya, namanya Saadah. dia yang Oke. ikut apa, menginformasikan juga kalau Mhm. ada audisi. Udah ikuti aja, sebenarnya nggak pede, cuman waktu itu kan, daripada enggak, Iya iya iya. kebetulan itulah yang merubah mindset kita itu yang, kita merantau dengan kita yang tetap di sini, beda, ya kan. Kita udah Mhm. merantau, udah ke sana kemari di sana, udah dihajar sama kehidupan, Mhm. pulang ke sini jadi lebih kuat, gitu loh kan. Iya. Lebih strong ya? Jadi lebih percaya diri. Aslinya Iya. aku pemalu loh, Mat. Terus gini, bawaannya juga kita nggak akan gengsian ya, Iya, kerja apapun nggak akan mikir-mikir, nggak pilih-pilih apa harus begini, harus begitu, dan biasanya orang-orang yang, sudah pernah merasakan gimana kesulitan hidup, gimana dia, perjuangan yang dia alamin, itu pasti, apa namanya, lebih gampang untuk beradaptasi dengan semua hal, biasanya seperti itu. iya, Dan teman-teman semua, Elin Valery itu 2007 berarti pas pulang dari Jakarta langsung ikutan audisi jadi duta wisata. yes. Keterima, menanglah sebagai duta wisata promosi ya? Favorit Favorit, sorry, duta wisata favorit, favorit. iya. Ah, Itu baru awal jumpa kita di Mamat udah masuk seorang penyiar, iya, aku jadi kan acara radio ya waktu itu ya. ya, jadi waktu itu, pada saat audisi duta wisata, radio tempat saya kerja di radio Stasiun Suara FM, radio itu salah satu, kerjasamanya pada saat audisi duta wisata. Iya, Karena di radio itu, perusahaan itu juga ada anak perusahaannya, event organizer. Jadi kita sebagai penyiar juga, kita juga
ikut serta di eventnya. Pada saat ada event duta wisata, kita ikutan, diaudisilah semua peserta-peserta yang ini ikutan, ternyata ada salah satunya Elin Valerie. Iya. Karena mereka berdua waktu itu, kalian kan bareng sama adiknya kan, sama Yes. si Saadah kan, jadi karena berdua, itu nggak boleh, padahal itu mereka berdua itu Iya. layak untuk jadi Nggak bisa pemenang. diloloskan loh teman-teman, pada Jadi sebenarnya bisa ya kan, iya, untuk memenuhi kriteria karena masih bisa, cuman karena bersaudara nggak boleh. yes, adiknya Saadah cantik loh, cantik banget orangnya. Sekarang tinggal di Jakarta ya, Saadah ya? Iya, dia udah Saadah di Jakarta. di Jakarta, sukses loh hidupnya Saadah. Terus, mmm terpaksalah Saadah mengalah, Elin lah yang menang waktu itu. Jadi, lolos di duta wisata, perhelatan semua udah kelar, udah selesai, Elin direkrut sama Bang Paslah ya. Iya, betul sekali. Karena Jadi menurut Bang Paslah, Elin Valerie itu merupakan salah satu pribadi yang baik, pribadi yang bagus, kemudian punya bakat, di entertainment juga bakatnya bagus, ya udah why not ya diajak dong, apalagi kan, pada saat itu baru-baru menang Pigeon, duta wisata, why not? Nama lagi naik-naiknya tuh. iya. Jadi, kayak mana ya, jadi saya merasa pulang dari Jakarta itu, suatu kerjaan sudah menunggu saya, Yakin ya pede aja gitu ya ya. kan? Iya. Setelah 2007, setelah Elin Valerie di radio, disitulah perjuangan kita bareng ya Elin ya. Itu banyak banget suka duka pada saat jadi penyiar radio. Pada saat itu juga kita pernah eh ya gitu deh. Jadi gini, aku yang paling salutnya sama Elin waktu itu, kita kan salary yang kita terima dari perusahaan radio itu kan nggak jauh beda, hampir-hampir sama lah. Dia itu masih bisa untuk bantu keluarganya, biaya hidupnya dia, untuk aku aja pribadi, untuk kebutuhan aku sendiri aja waktu itu, kurang. Wah, dia masih bisa bantu keluarganya loh. Gaya hidup lo gimana, gaya hidup gue gimana? Enggak, Ya kan, maksudnya Wak? perjuangan dia itu loh. Salutnya aku di situ. Dan dia orangnya nggak suka minder. Nggak minderan, nggak, pokoknya di radio kita, jujur aja aku banyak belajar dari Elin Valerie. Dia itu selalu berhemat dan selalu menabung, apapun itu. Kok tahu? Iya bener loh, apapun itu. Kalau tiba-tiba, pada saat kita di radio, gaji sama, semua walaupun berbeda nggak jauh beda, karena kan Iya, iya. hitung dari jam siaran. Yes. Semakin banyak jam siaran dia siaran, semakin banyak Banyak duit gaji yang yang terima. diterima. Jam siarannya itu sudah dipukul rata, nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu sedikit, pokoknya hampir sama semua. Jadi, tiba-tiba belum akhir bulan, kita udah habis uangnya. Elin malah nabung, sumpah. Elin itu kalau misalnya beli barang itu kalau memang sesuatu hal yang memang belum diperlukan untuk saat itu, nanti aja dulu dibelinya. Gitu Elin dia. Itu selain siaran, ngajar juga ya. Nah, itu cerita baru lagi tuh, Mat, ya kan? Panjang ceritaku ya, Mat. Banyak banget sumpah. Eh, Dia tuh berapa kerjaan jam apa nih aja kau? diambil. Hai teman-teman, itu kalau misalnya aku pandai bercerita, itu kayaknya udah bisa dinopelkan loh. Cuman aku nggak pandai bercerita. Jadi iya, karena dia gini, Elin tuh orangnya nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dramatisir atau apa gitu. Kalau Iya. kalau dari perjalanan hidup dia menurutku sangat-sangat menginspirasi sekali. Di samping dia siaran, dia juga kerja di luar itu sebagai guru honorer ya. Iya, betul. Guru honorer. Itu honor apa, TKS ya bukan? Belum, masih komite ya, komite baru Itu masuk. honor komite. Iya. Berarti yang dari sekolah yang bayar. Iya, masih sekolah yang bayar. Oke. Jadi cerita dia, Mat. Jadi pas saya di radio, karena kan dulu kan udah sempat mau kuliah ya, cuman nggak ada kemampuan ekonomi. Oh, Akhirnya nggak jadi. yang mau ke Bengkulu itu, nggak Iya. jadi ya. Itulah hebatnya orang tua ya. Ayah saya rupanya masih mengingat niat saya mau kuliah itu. Masih mengingat saya pernah minta kuliah. Padahal saya udah lupa loh. Kan saya udah di Jakarta. Di Jakarta dulu udah kerja, udah melalang melintang lah di Jakarta kan. Kuliah itu udah nggak kepikiran lah ya. Sebenarnya mau kuliah dulu di Jakarta pun nggak apa, udahlah cari kerja lah, udah dapat duit, itu dikubur aja lah dalam-dalam. Masih pernah ingat juga, karena ada juga kawan yang kuliah sambil kerja. Oh, waktu itu ya? Iya, dia bisa, tapi udahlah mungkin, aku nggak bisa meniru dia sepenuhnya gitu kan. Rupanya niat yang untuk kuliah itu masih diingat sama ayah ya kan.
Terus Almarhum ayah ya? terus dia nelpon pas aku di radio katanya, "Masih berniat nggak mau kuliah?" Aku kan udah lupa ya kan mau Iya, kuliah, iya. masih berniat mau kenapa rupanya ya, ada, Unimed masa itu, yang buka Universitas kelas Negeri Medan. jauh di sini katanya gratis. Oke. Saya langsung, "Iya, saya mau kuliah." Kalau mau Hmm. kuliah biar kita uruskan semua berkasnya. Terus diurus semua berkasnya, alhamdulillah lolos. Nah, jadi saat itulah saya mulai mengajar. Saya ngajar Hmm. di SD 4, ya kan. SD 4, Cuman belum oke. terlalu aktif waktu itu, pertama-tamanya. Tapi karena salah satu kawan saya lulus CPNS, akhirnya saya bisa aktif di situ karena dapat jam. Jadi saya merangkap jadi penyiar, merangkap jadi Admin admin, radio. admin radio, merangkap jadi guru pada waktu itu. Kuliah juga lagi. Kuliah, yes, Sumpah dia sama kuliah. dia nggak ada kata untuk main loh. Pokoknya dia rutinitasnya, wow padat. Pulang-pulang dia berani loh, Elin Valery berani ngambil jam siaran malam loh. Perempuan loh. Jadi saya pernah loh, Mat, 1 hari itu nggak jumpa sama ibu. Dalam 1 hari itu nggak pernah jumpa. Karena saya siaran pagi. Siaran pagi kan? Pagi. Berarti Itu habis pagi berangkat. itu gini, jam siaran pagi itu setelah selesai sholat subuh ya? Iya. Pagi banget. Dari saya berangkat dari rumah habis sholat subuh, itu belum mandi loh, Mat. Teman-teman itu saya belum mandi loh. Iya. Oke. Berangkat ke radio, ya kan? Siaran. Oke. Habis siaran, karena radio punya fasilitas kamar mandi, mandi. Mandinya di radio, iya. Mandi di radio, terus berangkat sekolah, ngajar. Oke. Oke kan? Berangkat sekolah ngajar, kemudian dapat lagi jam siar jam 2. Pulang sekolah kan? Siaran lagi. Nah, itu belum jumpa sama Orang ibu tua, di rumah, iya. ya kan? Pulang ke rumah, zuhur, berangkat lagi ke radio, siaran jam 2 sampai jam 4. Oke, Ya kan? sore, ya. Ya. Start request dulu programnya tuh. Jam 2 sampai jam 4. Terus dapat telepon dari kawan, kami mau melatih drum band. Dari sekolah? Dari sekolah. Oke. Jam 4 sampai jam 6 kami melatih drum band. Sampai di rumah, kan udah maghrib ya kan? Iya. Malam baru jumpa sama ibu di rumah. Terus katanya, kenapa kita nggak pernah jumpa seharian? Itu dari jam 6 ke jam 6. Belum lagi malam kadang. Ramadan ya. Itu malam, itu belum lanjut, belum sampai situ kan. Malamnya pasti siaran lagi kita kan. Oh iya, siaran lagi. Iya. Ada program favorit dulu acaranya bahasa daerah. Elin Valery itu namanya kalau dia program acara itu dulu Teng Jeges ya. Kalau saya itu dulu namanya Lian Tampan, Wak. Itu ada program acara. Aduh, heboh. Jadi malamnya fansnya siaran banyak lagi. itu dulu program itu. Nah, itu jadi kalau menurut saya memang seperti yang dibilang Mamat, waktu main itu memang untuk saya pribadi. Iya. Nggak ada. Karena gini, kita kan sesama penyiar kan kadang kan cari jam hangout. Kita besok kesini yuk. Besok aku nggak siaran, kamu ada jadwal nggak? Enggak. Yuk jalan yuk. Kalau diajakin Elin pasti dia nggak akan bisa. Apalagi kenapa? Dia kerja. Iya, karena kami kuliah Jumat Sabtu Minggu. Saya masih ingat, untungnya dapat bos, pas lah loh. Dapat bos yang ikut mendukung saya kuliah. Iya. Dan saya sempat datang ke ruangan beliau, saya sampaikan niat saya, Mama saya mau kuliah. Nanti pasti jam siar saya akan tergeser sedikit karena jadwal kuliah saya nggak bisa bertabrakan ya kan. Kalau untuk kuliah silahkan. Siapa yang mau maju silahkan. Iya. Untungnya dapat bos yang mendukung. Sumpah, banyak banget pelajaran waktu di zaman radio yang kita aplikasikan ke dunia kehidupan nyata kita sekarang. Iya. Aku jujur aja dari pengalaman hidup aja dulu ya. Aku cerita dulu, Elin ya. Karena gini, Bang Paslah itu tidak pernah membatasi kita dalam berkarir. Iya. Kalau misalnya ada job, asal diomongin. Iya. Jangan bolos diam-diam. Pada saat kita ada jam siaran hari itu, ternyata kita ngambil job nih, side job nih. Ngambil job MC di luar, asal kita ngomong silahkan. Dia akan sampaikan ke manajer siarannya, ganti jam siarannya, ganti dengan penyiar yang lain. Gitu. Terus pas di radio, kita diajarin, aku jujur aja, dunia marketing itu aku nggak paham sama sekali. Aku difasilitasi pelatihan. Tutornya dari Jerman loh waktu itu di Medan.
tempatnya. Aku baru tahu, Mat. Dari kipas. Iya, aku difasilitasi sama Om Pasla dari kipas untuk menjadi seorang manajer marketing. Yang ikut pada saat pelatihan itu sekelas general manager. Dan aku difasilitasi untuk ikut di situ. Banyak ilmu marketing yang aku dapatin. Terus untuk usaha bisnis kita juga sekarang, usaha kita di luar dunia entertainment ini ya, ilmu yang aku dapatkan pada saat pelatihan di Kipas itu, aku dapat sertifikatnya langsung loh. Itu dari Jerman tutornya. Itu yang aku aplikasikan untuk sekarang. Terus pada saat di radio kita diajarin dan dulu kan Bang Pasla yang udah MC top tuh dulu ya. Aku diajakin, Iya. disuruh jadi asisten dia biar tahu gimana itu kalau seorang MC itu gimana. Terus kita diajarin ilmu politik. Walaupun kita bukan diharuskan untuk berpolitik Iya. karena di dunia hidup nyata itu perlu sekali kita pahami tentang ilmu politik. Jujur saya belajar ilmu politik dari Bang Faslah. Karena beliau itu orang politikus juga, Yes. ketua partai juga, dan di samping itu juga dia dulu sempat jadi salah satu anggota DPR ya. Iya. Karena sekarang sudah tidak jadi anggota DPR lagi, tapi aktif di partai dan juga pengusaha di bidang media. Oke, lanjut lagi Elin. Tadi sampai mana ceritanya? Aku sempat kepotong nih. Oh gini, Elin lulus kuliah, berarti itu udah mesti ngajar ya? Terus lanjut ngajar harus lanjut. Nikah dulu apa lulus dulu? Gimana Karena tuh? kan kita kuliahnya kan di bidang guru, Hmm. otomatis ngajarnya pasti lanjut. Karena itu salah satu syarat untuk ikut bisa kuliah. Jadi saya menikah 2011. Oh 2011 ya? Iya, Lulus 2011. kuliah? Lulus kuliah 2013. 2013. Ya, jadi Oke. saya menikah itu pas masih kuliah, Oke. ya kan? Jadi 2011 saya menikah, kemudian saya lulus kuliah 2013. Jadi 2013 lulus kuliah, pas masa itu ada pelamaran CPNS langsung. Jebol langsung masuk? Belum rezeki. Hmm. Karena 2013 masih pengalaman pertama ikutan CPNS ya kan. Jadi belum lolos. Cuman sampai passing grade istilahnya waktu itu ya. Sampai sekarang pun masih passing grade, cuman saya waktu itu belum masuk nominasi lah istilahnya. Terus 2014 saya ikut ngelamar lagi Pasaman Barat. Oke, bukan hanya Kabupaten Mandailing Natal ya, Iya. Wak? Lanjut. Pokoknya kalau kerja jangan setengah-setengah. Iya. Ya kan? Harus bulatkan tekad. Pokoknya Fokus. berangkat ke Pasaman Barat. Situ juga kami passing grade sama teman orang Menyabar, cuman nggak masuk nomor juga karena diambil entah 25 orang, kami urutan 37. Jadi tetap nggak, cuman udah passing grade, berarti belum lolos. Berarti bukan rezekimu di Pasaman Barat. 2015 nggak ada pelamaran, 2016 nggak ada pelamaran, 2017 juga nggak ada. Untuk guru, apply di Mandailing Natal nggak ada. 2018 buka lagi. Buka lagi untuk guru. Buka lagi. Untuk semua kategori umum. Oh gitu. Yang diambil guru entah masa itu 19 guru SD diambil. Saya ikut ngelamar, kemudian nggak lulus juga. Ada ceritanya loh, Mat. Kami itu nggak lulus di Mandailing Natal, rupanya satu Indonesia khususnya sama. Nggak ada yang lulus. Oke, terus? Terus akibat banyaknya peserta yang tidak lulus, kemudian pemerintah membuat satu keputusan di ranking. Oh gitu. Iya, ada perankingan. Itulah Mat, kalau udah rezeki, ya kan nggak bakal kemana. Memang kalau udah rezeki nggak akan kemana, betul. Padahal udah sempat down, aduh umur udah mau habis, ya kan? Masa pelamaran nanti bakal ikut lagi kalau umur udah 35 kan? Batas umur usia lah itu. Terus dari kawan dapat info, jadi katanya kalian mau di ranking. Alhamdulillah, mudah-mudahan masuk lah. Singkat cerita, masuk perankingan. Masuk perankingan, lolos. Aku ngambilnya di Ekbaner loh teman-teman. Di daerah Silalang sana ya kan. Kemudian yang lolos 3 orang harus diadu lagi ke Medan. Untuk ngambil SKB. Ya kan.
Kemudian, di Medan kami diseleksi lagi, Mhm. alhamdulillah dapat nomor 1, baru saya lolos. Itu Wow. perjuangan perjuangan yang, menurut saya juga nggak bisa dilupakan. Aku salut sama Elin, dia itu nggak ada istilah kata menyerah buat dia ya. Terus, eee gini, satu hal yang saya sampai sekarang masih ingat terus, karena gini, sejak tahun 2011 kan Elin kan udah nggak siaran lagi. Iya, Saya masih aktif di radio. Jadi kan karena Elin udah nggak siaran lagi dan Elin juga karena Elin itu tidak siaran lagi dikarenakan menikah. Jadi dia harus mengurangi kesibukan yang lain. Yang ngajar masih tetap, tapi yang siaran udah off, iya, dunia radio off, dan karena harus mengurus rumah tangga juga. iya. Jadi pada saat itu kami, sangat, apa namanya, sangat menghargai keputusan Elin untuk, resign dari radio dan dengan berat hati ya begitulah jadinya. Jadi, saya kan jarang ketemu sama Elin pada saat itu. Tapi saya sering ketemu sama ayahnya Elin, saya panggilnya Uda, karena kan, Uda itu, adiknya ayah. Sapaannya kalau bahasa daerahnya adiknya ayah, karena kan Elin Nasution, saya juga Nasution. Iya. Jadi kakak beradik lah gitu ceritanya. Jadi kalau saya ketemu di luar, pas lagi saya ada kegiatan di luar, sering ketemu nih karena kan ayahnya Elin orangnya ramah, ceria, happy, terus, kalau ketemu sama orang selalu menegur, aduh baik Iya. banget deh, orang tuanya Elin tuh baik banget sumpah. Aku akui kalau dia itu orang baik. Terus, eee, sering yang menegur duluan itu, udah itu, bukan saya yang menegur. Mamat!" Udah, saya singgah dulu." Udah saya singgah, ngobrol, dan itu selalu diceritakan tentang Elin. Selalu diceritain soal Elin. Dia kalau, karena anaknya itu ada 8, 4 perempuan, 4 laki-laki, cuman 2 yang sering disebut namanya, kalau nggak Eli, itu si Saadah yang menang duta wisata. Entah kenapa kalau sama saya ya, kalau sama orang lain cerita mungkin nggak tahu, tapi kalau ke saya paling itu, si Eli itu, ih aku salut kali sama anakku itu yang satu itu, karena dia itu orangnya pekerja keras, salut Aku kali. baru tahu cerita si Mamat Gitu loh, ini, sudah eee, sekian lama, sekian terus, tahun ya, Mat. ayahnya itu impiannya itu anaknya jadi PNS loh, karena kan waktu itu Elin honor. Makanya pas, tahu Elin, PNS, karena gini, di Kabupaten Mandailing Natal ini kalau perempuan rata-rata dambaan profesi terakhir itu yang paling wah itu PNS. Kenapa? Karena, apalagi guru, pekerjaannya nggak banyak. Setengah hari orang pulang sekolah, dia udah off bekerja dan bisa mengurus rumah tangga. Kemudian PNS itu karena sudah pensiun pun nanti tetap ada dapat, salary untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi jaminan hidup itu sudah terjamin lah ceritanya begitu. Jadi itulah keinginan dambaan dari ayahnya Elin sama Uda itu. Jadi sering kali diceritain. Itu udah meninggal tahun berapa Elin? Lupa. 2016. 2016 ya? Iya, 2016. Makanya, Mat, agak tapi itu kan udah keputusan dari yang di atas ya kan. Dia nggak bisa menikmati kesuksesan yang udah diraih sama anaknya ya Berarti kan. Elin PNS setelah Uda itu meninggal ya? Iya, Ya, aku kan lulusnya 2018, dia udah nggak ada ya kan. mhm, Makanya aduh, sedihnya luar biasa. iya. Jadi, Eee, saya sangat merasa terinspirasi sekali dengan, kehidupannya Elin Valery dan bayangin dia itu, sampai dia berjuang segitu hebatnya perjuangannya untuk menggapai keinginan impian dari ayahnya dan, semua sudah tercapai sekarang ya. Ya mudah-mudahan beliau lapang-lapang dikubur ya, amin ya Allah, karena beliau itu orang baik, aku akui orang baik, dan orangnya nggak tersinggungan dan banyak yang yang kukenal juga mengenal beliau, yang mengatakan bahwasanya tidak pernah merasakan sakit hati atas sikap dari beliau. Dia orang hebat, Mat, biarpun dia nggak punya kerja, tapi orang-orang hebat di sekeliling dia bisa menyatu sama dia. Oh ya, teman-temannya pejabat-pejabat semua Iya, loh? dia pernah bilang di rumah, "Aku nggak punya kerja, tapi aku punya teman-teman hebat. Ya. Aku hidup dari pergaulan." Tapi dia nggak punya kerja, tapi dia bisa menyatu Iya, dengan mereka. orangnya friendly, pokoknya baik lah pokoknya dan Sangat mungkin ramah. iya, sangat ramah. Mungkin itulah titisan yang turun ke Elin Valery, makanya dia menjadi pribadi yang baik. Oke, teman-teman semua, dan itu merupakan salah satu kisah hidup dari Elin Valery.
kini Ellen Valery hidup yang bahagia, sejahtera, dan Amin. perjuangan dia sudah kita dengerin bersama. Memang tidak semua yang kita buka secara belak-belakan di dalam eh, program Ruang Tamu Muhammad VJ ini, tapi sedikit banyak bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Setiap ada perjuangan itu ada keyakinan dalam diri pasti akan membuahkan hasil. Intinya Aku nggak kebayang loh Ellen Valery bakal lolos di PNS loh. Kami ketemu, kok tanyain, itu kemarin nyogok ya? Enggak, kata dia. Murni dari hasil semua apa, dari diriku sendiri, tahu sendiri. Aku punya duit apa, punya harta apa, nggak ada kan, katanya. Pokoknya aku jadi PNS, katanya. Tapi lakimu kaya, itu kan punya dia, bukan punya aku, katanya. Jadi dari perjuangan dia, hasil jerih payah dia kita dengar sendiri. Dia sendiri udah cerita gimana perjuangannya untuk jadi ASN ya. Di ranking-ranking dulu, kira-kira dia hampir udah nggak ada harapan. Ternyata kalau memang rezekinya akan kemana. Dan teman-teman semua, sekian untuk ruang tamu Muhammad VJ. Dan terima kasih banyak Ellen Valery sudah meluangkan sama-sama waktu datang ke VJ. sini. Dan untuk teman-teman semua, kalau ada kalian memberikan saran untuk bintang tamu atau tamu berikutnya siapa yang akan kita undang di sini, boleh dikasih di komen ya biar saya undang. Dan terus jangan lupa dukung terus channel ini di Muhammad VJ TV, di-subscribe channelnya, dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau suka dengan video ini diberi tanda like-nya dan di komen sebagai kritik membangun untuk kami. Dan terima kasih banyak teman-teman semua, dibagikan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.